Shalom, kita berjumpa kembali. Kita percaya bahwa Tuhan selalu memperlengkapi anak-anaknya. Pekerjaan Tuhan itu nyata bagi orang percaya. Kita melihat apa yang terjadi selama ini. Dalam masa pandemi Corona, Tuhan itu beracara. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan bekerja untuk membangun kehidupan umatnya, untuk menyatakan dirinya bahwa hidup ini selalu ada di dalam tangan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan selalu melihat apa yang terjadi melalui anak manusia ini. Ketahuilah, apa yang sudah Tuhan perlihatkan sesungguhnya itu kebenaran yang Tuhan nyatakan. Dari kejadian pandemik ini, banyak sekali masalah di medsos. Sesama hamba Tuhan saling menyerang. Kita tahu kehendak Tuhan bahwa hidup ini saling mengasihi, saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling menguatkan, bukan untuk menyerang. Itu tandanya bahwa banyak sekali anak Tuhan hidup dalam kegelapan. Mereka tidak hidup dalam kebenaran. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Mari kita lihat sama-sama. Firman Tuhan di 1 Yohanes 2 ayat yang ke-9. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Apakah yang kita hidupi selama ini? Kalau kita membenci dengan seseorang, kita masih hidup dalam gelap. Tuhan mau hidup ini bukan untuk membenci, tapi untuk mengasihi. Karena kasih itu menutupi banyak pelanggaran. Kita belajar apa yang terjadi sewaktu di kejadian bagaimana Kain dan Habel. Bagaimana ada kejahatan, ada kebencian, karena ada kebenaran. Ketahuilah, Tuhan mau hidup ini selalu menjaga hati. Karena Tuhan melihat bahwa semua yang terjadi ini untuk kita bisa mengenal, mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Apakah kita segambar dengan Allah atau tidak? Tuhan mau bahwa semua yang terjadi ini untuk setiap orang bisa melihat dirinya sendiri. Kita dengan rendah hati, kita bisa mengalami perubahan hidup. Tuhan menjamah kita semua. Karena Tuhan mau setiap orang bisa mengasihi. Bukan untuk saling menjatuhkan, bukan untuk menghakimi. Ketahuilah, ketetapan Tuhan bahwa terang itu selalu mengalahkan gelap. Hidup untuk membangun, bukan untuk meruntuhkan. Hidup untuk menjadi berkat, bukan untuk menjadi batu sandungan. Jauhkan dari kebencian, jauhkan dari hati yang dengki, yang iri. Buat hidup ini benar di mata Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Ini masa bagaimana kita disempurnakan, dimurnikan, disucikan untuk menjadi orang yang benar di mata Tuhan. Masa saat ini adalah masa yang terbaik untuk dimurnikan, untuk dipersiapkan, untuk menjadi hamba Tuhan yang penuh dengan kemuliaan. Sebab suatu bejana ini penuh dengan kemuliaan akan membawa berita-berita baik, akan dijadikan berkat bagi Tuhan, untuk membawa hadirat Tuhan di mana-mana, dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Mulai hari ini teguhkan hatimu bahwa semua yang terjadi ini mendatangkan kebaikan. Karena kita belajar, karena kita merendahkan hati, karena kita mau dibentuk. Apa yang kita lihat selama ini, bahwa memang manusia tidak sempurna. Kita melihat ada banyak hamba Tuhan yang sepertinya ada kesalahan dalam hidup mereka. Jangan lihat kesalahannya, karena di sini kita diperlihatkan bahwa manusia itu tidak sempurna. Hidup hanya bergantung pada Tuhan. Hidup hanya untuk fokus pada Tuhan, bukan fokus pada manusia. Sekalipun hamba Tuhan yang dikaruniai, tetap karunia itu bisa lenyap, tapi kasih tidak akan hilang. Karena kasih sampai ke surga. Dan ketahui Tuhan mau hidup ini penuh dengan kekekalan, yaitu kasih yang dinyatakan dalam hidupmu. Kita belajar bagaimana hidup untuk diproses dan menjadi orang-orang yang segambar serupa dengan Allah. Adalah kehendak Tuhan bahwa engkau segambar serupa dengan Tuhan. Itu sebab Tuhan mengasihi hidupmu. Tuhan memperlihatkan semua yang terjadi saat ini. Jangan terpengaruh dengan apa yang iblis perbuat di muka bumi ini. Dan iblis senang dengan adanya goncang-gancing, permasalahan di medsos, saling menyerang, saling menuduh, kebencian diutarakan. Ketahuilah, itu bukan dari Tuhan. Tuhan mau engkau mengalahkan kejahatan. Kasih menutupi banyak pelanggaran. Ini baik. Dalam pandemi corona ini, Tuhan mau setiap orang ada dalam keluarga.
Disinilah kita mempraktekkan bagaimana kita peduli, bagaimana kita bisa mengasihi. Karena dalam banyak permasalahan saya melihat bagaimana manusia bukannya menjauhi masalah, meniadakan masalah, tapi menciptakan masalah. Karena tujuannya untuk perpecahannya, tujuannya untuk perceraian. Dan ketahuilah bahwa kasih itu menutupi banyak pelanggaran. Jangan menciptakan masalah, jangan membuat masalah. Justru melalui kasih kita membinasakan masalah. Masalah besar jadi kecil, masalah kecil ditiadakan. Bukan kita mencari dan membuat masalah dan memperbesar masalah. Itu permasalahan. Karena manusia punya kejahatan. Ketahuilah hati kita sudah dipulihkan. Bahwa hidup untuk mengasihi, hidup untuk peduli, hidup untuk percaya kepada kebenaran. Tuhan itu selalu menyatukan. Tuhan itu selalu memberi kehidupan, kemampuan, kesanggupan untuk hidup benar di mata Tuhan. Ini saatnya bagaimana kita mengembangkan apa yang Tuhan percayakan. Kasihilah sesamamu manusia. Apa yang Tuhan katakan? Hukum yang utama, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Tidak ada hukum yang menentang itu, yang lebih besar daripada itu. Sebab suatu engkau melakukannya, engkau melakukan kehendak Bapa, engkau hidup dalam kebenaran, dan engkau melakukan perintah-perintah Tuhan. Sebab kasih itu selalu menutupi semua pelanggaran manusia dan membuat hidup ini menjadi lebih baik. Kasih Tuhan itu nyata. Dan hari ini minta perlindungan Tuhan untuk hidup dalam kasih, mengalir di dalam kasih. Sebab kehendak Tuhan, engkau menjadi berkat, engkau diberkati, dan hidupmu pasti membawa berkat. Karena engkau menjadi penyambung lidah Tuhan, karena engkau menjadi duta besar Allah untuk mengasihi. Kasih diberitakan melalui kehidupan ini, melalui tindak tanduk kita. Apa yang kita lakukan, perilaku kita adalah untuk mengasihi, untuk membawa perubahan, untuk mendatangkan berkat, untuk dijadikan tanda-tanda ajaib oleh Tuhan. Karena melalui hidup kita, kasih Tuhan akan dinyatakan dan banyak orang akan dijamah. Teguhkan hatimu, alami kebaikan Tuhan, kasih Tuhan ada bersama denganmu. Haleluya, amin.